Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrosin ID. Sobat Agro, komodo yang statusnya terancam punah menjadi berita yang cukup menarik di Indonesia ini. Nah, komodo ini merupakan salah satu binatang purba yang menjadi ciri khas dan juga kebanggaan Indonesia. Dan komodo ini hanya ditemukan di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Beberapa pakar dan ahli mengatakan bahwa komodo akan punah di tahun 2050. Hal ini berdasarkan data dan fakta yang menunjukkan bahwa populasi komodo yang menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu. Nah Sobat Agro, kalau komodo ini benar-benar punah, maka ini berarti komodo menjadi binatang purba selanjutnya yang menjadi sejarah dan hanya tinggal namanya saja. Nah Sobat Agro, kita cari tahu yuk, apakah benar komodo ini akan punah di tahun 2050 dan apa sih penyebabnya? Yuk kita cari tahu faktanya berikut ini. Tahun 2020, penelitian yang dipimpin oleh Alice R. Jones yang merupakan peneliti dari Institut Lingkungan dan Sekolah Ilmu Biologi Universitas Adelaide, Australia, mengungkapkan bahwa adanya kemungkinan komodo dengan nama ilmiah Varanus komodoensis atau kadal purba terbesar di dunia asal Indonesia ini dapat mengalami kepunahan total pada tahun 2050. Dari hasil penelitian tersebut dikatakan bahwa komodo dapat punah akibat dari terjadinya pemanasan global. Indonesia sebagai negara tropis sangat rentan dengan efek yang ditimbulkan dari pemanasan global. Spesies-spesies tropis lebih rentan terhadap peningkatan suhu yang terjadi. Selain itu, peningkatan air laut juga dapat mengganggu kualitas dan keamanan lingkungan tempat habitat spesies-spesies tersebut hidup. Kemudian dalam data IUCN, populasi komodo pada tahun 2019 dalam status terancam bahaya. Sementara itu, populasi komodo saat ini bertahan di 5 pulau yang berada di Tenggara Indonesia. Pulau-pulau tersebut antara lain yaitu Pulau Komodo, Rinca, Pulau Nusa, Pulau Kode, dan Gili Motang yang seluruhnya masuk ke dalam lingkungan Taman Nasional Komodo. Dalam area Taman Nasional Komodo tersebut dengan luas daratan kurang lebih 600 km persegi, terdapat kurang dari 3.000 individu komodo yang bertahan hidup. Di Flores yang berada di luar kawasan Taman Nasional terdapat pula populasi komodo yang tidak banyak. Akan tetapi populasi di pesisir barat Flores terjadi penyusutan dan penurunan populasi yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan perluasan pemukiman manusia, perburuan ilegal, dimangsa predator, atau pembukaan hutan untuk pertanian. Populasi komodo di Flores hanya dapat ditemukan di pesisir utara dan barat pulau dengan potensi luas daerah sekitar 80 km persegi. Indonesia sebagai negara tropis akan sangat terdampak dari terjadinya pemanasan global. Kenaikan suhu dan curah hujan akan semakin meningkat ditambah dengan kemarau berkepanjangan, dengan peningkatan frekuensi kebakaran hutan dan menurunnya kelembapan tanah. Hal ini tentu juga akan menyebabkan penyusutan hutan mesik dan perluasan vegetasi yang lebih kering seperti hutan savana. Transformasi vegetasi ini berdampak negatif pada komodo dengan harus beradaptasi dengan habitat yang baru, ketersediaan makanan, hingga berdampak pada kelangsungan hidup dan reproduksinya.
Naiknya permukaan air laut di pulau-pulau tropis dan cenderung akan menggenangi dataran rendah yang saat ini merupakan daerah utama komodo untuk tinggal. Efek domino yang ditimbulkan dari terjadinya pemanasan global terhadap populasi komodo tentu tidak hanya mengancam berkurangnya populasi, namun punahnya komodo secara permanen. Oleh karena itu Sobat Agro, dibutuhkan pengelolaan sumber daya di lapangan, penelitian, serta peningkatan kebijakan konservasi yang lebih ketat lagi. Sebelumnya belum ada penelitian yang mencoba memprediksi efek perubahan iklim terhadap komodo. Kemudian Ellis dan timnya menggunakan data pemantauan komodo yang ekstensif, kemudian data iklim dan proyeksi perubahan permukaan air laut untuk membangun model demografi dari komodo. Dalam model penelitian tersebut diperkirakan bahwa terjadi penurunan luas habitat komodo sebesar 8% hingga 87% pada tahun 2050 dan pastinya menyebabkan penurunan habitat hunian sebesar 25% hingga 97%, serta penurunan jumlah populasi komodo sebesar 27% hingga 99% di seluruh rentang spesies. Dalam penelitian tersebut juga ditunjukkan bahwa resiko kepunuhan di dua pulau terbesar dalam kawasan Taman Nasional Komodo yaitu Rinca dan Komodo lebih rendah dibandingkan dari populasi pulau lainnya, sehingga kedua pulau tersebut dianggap memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah dibanding pulau-pulau lainnya dalam menghadapi pemanasan global. Oleh karena itu Sobat Agro, tindakan konservasi yang mendesak sangat diperlukan untuk menghindari resiko kepunahan. Sebagai fokus utamanya yaitu lebih kepada pengelolaan habitat komodo di Pulau Komodo dan Rinca yang mencerminkan bahwa kedua pulau ini merupakan tempat perlindungan yang sangat penting dalam keberadaan spesies komodo. Sobat Agro, populasi komodo yang semakin menunjukkan penurunan populasi ini menjadi ancaman ya, bahwa komodo di tahun 2050 ini akan punah. Ya meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut lagi, tapi setidaknya penelitian yang telah dilakukan oleh Ellis ini memberikan gambaran nyata bahwa komodo ini bisa punah akibat dari pemanasan global. Keberlangsungan hidup komodo yang memang menjadi tanggung jawab bersama dan tentunya bersama dengan lembaga konservasi daerah maupun nasional agar bertindak lebih cepat lagi untuk mitigasi perubahan iklim. Tanpa adanya tindakan yang cepat dan serius terhadap perubahan iklim di lingkungan Taman Nasional Komodo dan sekitarnya, maka hal ini dapat menyebabkan komodo akan benar-benar punah selamanya. Nah Sobat Agro, semoga hal ini tidak terjadi ya, dan semoga komodo akan tetap hidup sehingga nanti anak cucu kita dapat melihat langsung salah satu hewan purba ini. Nah, semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya, dan aku pamit undur diri. Bye-bye.